Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sabrina Azhari, NIM 859796684. Di sini saya akan membuat video simulasi pembelajaran terpadu kelas 4 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu ya, dan semangat mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari tema 6, cita-citaku, dan subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 3. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu melalui kegiatan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, siswa dapat mengidentifikasikan keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kedua, melalui kegiatan menuliskan hasil pengamatan, siswa dapat menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya secara tepat. Nah, yang ketiga, melakukan kegiatan pengamatan dan berdiskusi dalam kelompok, siswa dapat mengidentifikasikan hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya dengan benar. Nah, yang keempat, melalui kegiatan menuangkan hasil diskusi dalam bentuk laporan, siswa dapat melaporkan hubungan antar karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya dengan tepat. Nah, yang terakhir, melalui kegiatan membuat puisi sendiri, siswa mampu menggunakan hasil pengamatannya tentang unsur-unsur puisi secara tepat. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini anak-anak yang mau memimpin doanya? Nah, ayo Rizky, pimpin doanya ya. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nah, coba lihat samping kanan kiri, depan dan belakang. Siapa teman kalian yang tidak hadir? Alhamdulillah semua hadir ya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk dalam materi pembelajaran. Nah, pernahkah kalian mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita. Artinya, kita tidak boleh menyerah dalam menggapai cita-cita. Sebelum memasuki materi selanjutnya, coba amati 3 gambar profesi tersebut. Nah, kondisi lingkungan dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan hubungan antara kondisi lingkungan dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, Ibu mau bertanya, siapa yang di sini cita-citanya ingin menjadi seorang petani? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa sih petani itu. Nah, seorang petani merupakan sebuah cita-cita yang mulia. Nah, seorang petani berjasa dalam menyediakan kebutuhan pangan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahan makanan pokok seperti nasi atau jagung adalah hasil kerja keras petani. Begitu juga dengan bahan pakaian seperti serat kapas. Petani memanfaatkan sumber daya yang tersedia di alam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Berikut adalah kisah sukses seorang petani. Baik, selanjutnya coba cermati dan perhatikan dari cerita sukses sebagai seorang petani. Nah, selanjutnya
Ibu akan menjelaskan beberapa jenis usaha. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis usaha, antara lain sebagai berikut. 1. Usaha agraris, yaitu usaha yang berkaitan dengan pengelolaan tanah atau air seperti kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Kedua, usaha ekstraktif, yaitu usaha mengelola, pengambilan, dan pengumpulan kekayaan alam yang sudah tersedia, seperti usaha pertambangan atau pembuatan garam. Nah, yang ketiga adalah usaha industri, yaitu usaha mengelola bahan mentah menjadi barang jadi. Bahan mentah ini berasal dari alam. Yang terakhir, usaha jasa, yaitu usaha penghasilan jasa seperti jasa angkutan, pergudangan, dan keuangan. Nah, setelah kalian mendengar tentang beberapa jenis usaha dan pengertiannya, menurut kalian dari cerita tersebut yang berjudul Sukses Sebagai Petani, usaha yang dilakukan oleh tokoh dalam teks tersebut tergolong jenis usaha apa? Ada yang tahu? Nah, usaha yang termasuk dalam cerita Sukses Sebagai Seorang Petani adalah jenis usaha agraris. Baik, selanjutnya di sini kita akan memasuki materi baru. Di sini kalian akan mengetahui apa sih manfaat dari keragaman mata pencaharian dalam masyarakat. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit pengertian. Kebutuhan manusia sangat beragam. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan pemenuhan kebutuhan tersebut disebut mata pencaharian atau profesi. Ada yang memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dokter, dan guru. Nah, berbagai profesi mata pencaharian tersebut saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Sebelum kalian diberi tugas, buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Kemudian, ceritakan jenis mata pencaharian atau profesi yang menjadi cita-citamu kepada teman sekelompokmu. Nah, catatlah nama dan cita-cita setiap anggota kelompok. Kemudian diskusikanlah manfaat mata pencaharian dan sajikanlah manfaat setiap mata pencaharian dalam bentuk tabel yang sudah disediakan. Selanjutnya kalian mengolah hasil diskusi kerja kelompok kalian ya. Baik, selanjutnya di sini kita akan memasuki materi yang terakhir. Di sini Ibu akan menjelaskan unsur-unsur puisi. Nah, unsur puisi itu terbagi menjadi 2. Unsur fisik, yaitu majas, rima, konotasi, kata berlambang, dan pengimajian. Nah, yang kedua, unsur batin, seperti tema, amanat, dan sikap penyair. Adapun pengertian puisi, yaitu karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman penyair dengan mengutamakan keindahan kata-kata, makna yang padat, irama, dan rima. Nah, kemudian anak-anak, semuanya coba perhatikan dan cermati teks puisi dengan judul Bangga Bangsaku. Setelah mencermati teks puisi tersebut, coba lihat, jawablah
pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan isi puisi yang telah kalian baca. Baiklah, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, Ibu mau bertanya, apa saja hal yang menarik dari kegiatan pembelajaran hari ini? Coba ayo, siapa yang mau menjawab? Nah, Lisa, ayo coba jawab. Oke, jawaban Lisa yaitu menemukan arah dan tujuan hidup. Kedua, mengetahui berbagai profesi. Nah, yang ketiga, mengetahui unsur-unsur puisi. Baik, setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran ini, semoga anak-anak semua paham dan mengerti tentang apa itu profesi dan unsur-unsur puisi. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yo Rizky, pimpin lagi doanya ya nak. Doa selesai. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Apabila ada kata-kata ibu yang menyakiti hati kalian, ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.